Yo yo, pas Agape, pasukan akhir zaman, ya. Siap semua? Siap? Siap? Yang pria siap? Yang wanita siap? Katakan haleluya! 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 Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Sebang pasukan akhir zaman, kita sama-sama bilang siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Wuhu. 1, 2, 3. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, terobos, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Kami percaya hati-Mu sudah disenangkan Tuhan. Hati-Mu sudah disenangkan Tuhan. Karena kami menyenangkan hati-Mu, Yesusku. Aku cinta padamu, Yesusku. Aku cinta padamu, Yesusku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur mana senyumnya? Puji Tuhan. Mari dong. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada di mana? Yeah, haleluya, mengalir. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Menari, mari yuk, mari. Yeah. Di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada padaku. Haleluya. Alir bersamamu, mengalir, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan. Gerak. Haleluya. Animu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari, menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Yeah. Mengalir. Yeah. Bersuka. Ikutin kita. Mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacita-Mu mengalir dalam. Katakan yes. Melimpah dalamku. Menari aku, menari, nari, putar-putar di setiap waktu. Sabung, sabung, hanya Tuhan
saudara mau tanya hari ini, siapa di sini pernah mancing atau pernah menjala? Diajak kek atau hobi? Yang hobi mancing? Oke. Bu, ibu waktu mancing dapatnya apa? Ikan, ya. Ya, yang menjala, yang pernah diajak menjala, itu menjala skalanya lebih besar. Kalau mancing kan nggak mungkin dapatnya langsung 5 ekor sekali mancing, minimal 1 ya sesuai umpannya. Yang pernah menjala, mungkin diajak tetangga, saudara, saya pernah dulu waktu kecil. Jadi kalau menjala itu bukan bawa pancing, saudara, umpannya terus ada ada cacing yang segini. Langsung begini, misalnya itu kolamnya segini, saya ingat sampai kena pacat dulu ya, itu waktu saya kecil SD. Langsung dilempar, syuk. Itu apa? Ikannya dapatnya 1 enggak? Kalau dia memang kolam ikan pasti banyak. Daripada satu-satu ditangkapin gini, mendingan langsung dijala. Nah itu artinya apa? Kalau saudara mancing ya dapat ikan. Kalau saudara menjala di laut, di mana tetap dapat ikan. Masa iya dapat orang dari laut gitu waktu menjala mancing? Nah, kalau saudara menjala manusia, dapatnya apa saudara? Hah? Ikan? Manusia, jiwa. Nah, jadi di sini saya kita sharing aja ya, nggak yang gimana banget. Ini saya bilang Roh Kudus, ini banyak sekali firman. Semua firman itu menggairahkan, menggoda, menyenangkan. Apa sih yang engkau mau? Ya, jadi lagi-lagi selalu apapun itu kita harus terkoneksi karena Roh Kudus itu pribadi, saudara, bukan suasana. Ya, kalau dulu mungkin merasa suasana, tapi sekarang ini di akhir zaman, pribadi yang siap menolong ibu-ibu kapan saja. Bukan cuman hal-hal rohani, sampai hal-hal hilang kunci, nggak dapet ini, ketemu letakin dompet tadi di mana? Siapa yang dipanggil? Roh Kudus. Kunci mobil pernah, kemana kunci mobil? Cari sampai lama, duduk bolak-balik 3 kali. Roh Kudus tolong, lupa Roh Kudus kunci mobil. Cari nggak dapet, dengan tenang. Jadi kalau berdoa kepada Roh Kudus, tunggu sampai dia menjawab. Jangan dulu menjawab udah pergi, udah kemana gitu. Jadi kayak buru-buru. Roh Kudus tolong diam. Roh Kudus bilang, kamu ke depan kelilingi mobil, ikutin instruksinya. Kalau dia bicara ikutin instruksi. Ke depan, kelilingi mobil dari pintu kanan ke kiri. Ya elah, ternyata kuncinya menggantung di sebelah kiri, saudara. Ya ampun, ternyata di sini aduh udah capek. Terima kasih ya Roh Kudus ya. Iya betul ya, katanya Roh Kudus itu pribadi ngurusin soal seluruh kehidupan. Semua aspek, enak banget. Tanya aja dia. Kalau dia dipanggil dia datang, kalau dia nggak panggil dia datang. Dia nggak datang karena dia bukan kacung kita. Setiap hari gitu bodyguard kita yang selalu ada sama kita. Hormati dia Roh Allah. Dia Roh Allah. Kita harus tunduk, taat, menghormati, panggil dia. Jadi, nggak mungkin kata suami saya. Ini Pi, emang Papi tadi nggak? Aku udah keliling bolak-balik. Tadi Papi tanya Roh Kudus nggak? Enggak sih. Jadi ada bedanya. Orang yang suka tanya Roh Kudus akan dijawab. Nah, apa yang Roh Kudus mau kasih sama ibu-ibu hari ini? Jadi waktu Roh Kudus kasih tahu tentang apa? Matius 4:19. Mari kita buka Matius 4 ayat 19. Apa itu isinya? Pendek saja ayatnya. Siapa yang bisa dapat duluan? Silakan baca. Udah, Matius 4:19. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Ya, mari ikutlah aku. Ini siapa yang ngomong, saudara? Siapa yang ngomong ini? Pak Gembala, Ibu Maria, mentor, orang tua kita atau leluhur kita. Ini siapa yang ngomong ini? Mari katanya, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekarang kita baca ayatnya, kata kamu, gak usah tunjuk temannya, saya. Kita ubah, ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mari ikutlah aku, maka saya akan dijadikan penjala manusia. Nih, saya mau buka pikiran kita. Yang ngomong ini langsung Tuhan Yesus. Memang pada saat itu pertama kali dia panggil Petrus. Tapi saya mau tanya, apakah kitab ini hanya untuk Petrus?
Bagaimana kita pembaca? Kita nggak hidup pada zaman itu. Tuhan itu lagi bicara sama Petrus dan panggilin semua murid. Mari, ikutlah aku. Mari. Yang dipanggil orang pintar nggak? Nggak, orang biasa. Orang biasa punya keahlian enggak? Ya keahliannya ya urusannya dengan laut lah, Petrus nelayan. Nah saudara, hari ini satu panggilan kepada saudara. Kalau ada orang bilang, nah kalau kita jadi penjala itu berarti kita akan menangkap jiwa, bukan? Ada panggilan dari Allah kepada kita untuk mengikut Yesus. Panggilannya itu menjadi penjala manusia. Nah semua di sini para pengikut Yesus, bukan? Setuju? Benar? Bu Maria, ini udah pasti ya, ini anggota pasti nih para pengikut Yesus ya. Amin ya. Yang yakin para pengikut Yesus. Oke. Mau dengar panggilan ini Ibu-ibu? Panggilan ini untuk siapa? Katakan, untuk saya. Ya, dikatakan bahwa mari dipanggil untuk mengikut Yesus menjadi apa? Ini satu kewajiban, penjala manusia. Alkitab nggak bisa kita bilang begini. Kayaknya aku nggak bisa, nggak taat saudara. Ini mah bukan buat aku, nggak taat saudara. Saudara hidup dalam ketidaktaatan. Perlengkapan senjata ikat dengan pinggangmu dengan kebenaran. Kebenaran itu bicara apa? Firman. Artinya pinggang itu diikat, dibawa kemana-mana. Celana dikasih tali pinggang biar nggak melorot. Biar hidup kita nggak melorot sesuka-suka kita. Hidup semau-mau. Pakai firman harus mengikat kita. Artinya di sini saudara dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Jadi kalau dia bilang, aku ini pengikut Yesus, mau melakukan tugas ini? Nyanyinya enak sekali. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Sampai bertaburan air mata. Ku jawab ya Tuhan. Apa yang saudara mau jawab? Apa panggilannya? Apa jawabannya? Jadi bicara penginjilan, ada tadi tanya, itu talenta bukan. Menjala jiwa bukan keahlian saudara. Bukan talenta. Kalau talenta kita bisa berdalih, ya aku gak ada loh talentanya. Aku gak punya. Aku gak bisa. Gak bisa, aku ngomong aja susah. Tapi ini firman. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan taat firman. Dan di Kolose dikatakan 3 ayat 1 sampai 2. Buka, coba silakan dibuka. Kita sering berdoa, terima kasih atas kebangkitan Kristus. Aku sudah dibangkitkan. Ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus apa saudara? Memikirkan perkara sorga. Lah kita masih di bumi. Iya. Sekalipun kita di dunia ini, kerjaanku ibu rumah tangga, aku pegawai kantor, aku tukang jualan loh Bu Melda, tukang kopi. Ya, tukang kopi, pegawai kantor, seniman, dokter, guru, penginjil, pendeta, rasul, nabi, semua harus menyatakan panggilan ini untuk apa? Menjadi penjala jiwa. Ngapain Yesus susah-susah? Di sorga sana begitu nikmat, turun ke dunia, mau ngapain? Cari kita. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Segitunya turun dari sorga yang nyaman, tempat suci kudus, dan harus masuk ke tempat yang terhina. Hanya untuk siapa? Saudara saya. Apakah kita nggak memaknai dalam seperti ini? Sehingga apa kata Johnson? Orang yang sudah lahir baru cirinya, dia akan menjadi penjala. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima panggilan ini? Dan siapa di sini yang sedang berdoa? Tuhan, nyatakanlah panggilanmu. Panggilannya udah jelas saudara. Mari, ikutlah aku, kujadikan penjala manusia. Dan orang yang dibangkitkan memikirkan dan mencari perkara sorga. Bicara jiwa-jiwa berarti itu harus ada dalam pikiran. Tadi lagunya di awal, mengaku lidahku mengaku Yesus adalah Tuhan. Gimana tetangga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan? Gimana saudara kita mulutnya bisa mengaku lidahnya Yesus adalah Tuhan? Dari mana saudara? Roma sudah kunci fokus pelayanan kekristenan, iman Kristen adalah memberitakan Injil. Kenapa? Itu langsung tugas dari sorga.
Bukan dari gembala kita, dari gereja kita, dari SPS, dari siapa, tidak saudara. Dan pesan-pesan orang udah mau mati itu penting. Nah di sini kita harus setuju dulu. Nah itu artinya panggilan pertama ini, hidup saudara dipanggil. Berarti semua orang yang mengikut Yesus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Pegang kakinya. Ayo ikutin saya, dalam nama Yesus. Kedua kakiku ini aku perkatakan, aku deklarasikan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Dalam nama Yesus aku berkati. Rematiknya nanti hilang semua, ngelotok nanti. Ya, sakit-sakitnya iya hilang semua. Jadi di sini kita benar-benar dipanggil menjadi murid. Ciri murid adalah memberitakan Injil, artinya menjala jiwa. Jadi kalau dia bukan murid, ya nggak tahu. Kalau dia nggak menjala, dia murid siapa? Saya nggak tahu saudara. Ciri murid itu adalah menjala jiwa. Beda murid, beda agama Kristen ya. Kita dari dulu sudah beragama Kristen, dari kita lahir nggak bisa milih, sudah jadi begini. Tapi belum tentu dia murid Tuhan. Ciri murid, dia adalah menjadi penjala. Nah jadi ini serius. Kenapa penjala jiwa? Pekerjaan krusial karena berhubungan dengan nyawa. Kita berdoa nggak ada sangkut paut nyawa orang di situ. Tapi kalau Injil dia mati, saudara kita mati belum kenal Yesus kemana? Berbunyilah nanti Yehezkiel 33 sama kita. Waktu dia berdosa, kau tidak peringatkan dia kepada dosanya, sehingga aku minta pertanggungjawaban nyawa saudaramu Melda. Sudah kau beritakan Injil? Apalah jawabku nanti sama Tuhan kalau aku nggak beritakan? Sampai dulu ayat ini SMP apa SMA tuh, saya protes banget. Maksudnya gini, Tuhan kan dia yang berdosa, kok urusan dosanya kita yang pikirin, dosa kan tanggung masing-masing. Saya terganggu banget, betul. Tapi saya gemetaran dengan itu. Masa sih kalau kamu nggak peringatkan orang itu, udah kamu tahu dia ada dalam dosa, kamu tidak peringatkan dan tidak bertobat berbalik, nanti nyawanya diminta. Saya tuh ngeri saudara. Makanya saya beritakan Injil itu sudah dari SMP. Di dalam keterbatasan saya tidak mengerti banyak firman, tapi saya taat. Saya lakukan terus sampai hari ini. Tidak tahu kapok, menderita saudara, ada menderitanya ini. Ini pernah terjadi penganiayaan, pernah. Saya sepikir-pikir kenapa nggak kapok? Ya Tuhan, itu kekuatan Allah. Tidak ada kata kapok dan berhenti. Jadi di sini kita harus berdamai di hati kita. Kita dipanggil menjadi murid yang menyampaikan kabar baik, menjadi penjala jiwa. Karena apa? Murid Kristus itu harus memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa di mana? Di mana-mana. Di rumah. Siapa anggota yang di dalam rumah yang kita lihat masih suam-suam kuku? Seorang penginjil harus berdoa. Harus berdoa saudara. Gimana kalau nggak berdoa mau masuk kandang singa? Kita nggak mau berdoa, mau ngandelin apa saudara? Yang dimasukin kandang singa, kandang ular. Kita saat memberikan kabar baik, kita lagi mengobrak-abrik hidup orang dari Allah yang tidak dikenal menjadi Allah yang dikenal. Apa yang mau diandalkan? Metode nggak cukup. Metode perlu supaya terlatih, karena banyak orang penginjilan itu memberitakan Injil yang jadinya diskusi PA, diskusi sampai ke Allah Tritunggal, sampai kemana-mana, gak nyampe Injil itu apa, udah campur baur. Jadi memberitakan kabar baik bukan diskusi PA, bukan sharing-sharing, tidak salah, itu bukan salah, itu bisa dipakai jadi jembatan. Tapi Injil itu menceritakan total siapa yang kita cerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus melakukan sesuatu dalam hidupnya. Setiap orang yang saya injili, saya suka tanya, Bu, sebelumnya sudah pernah dengar Yesus nggak? Sudah sih Bu, Yesus itu kan Tuhannya orang Kristen ya Bu. Wah, kenapa bisa gitu? Kok ibu bisa bilang begitu? Iya, saya pernah bekerja satu tempat, cerita baik, menyembuhkan loh Bu. Iya ya, memang katanya Yesus itu orang baik loh Bu, menyembuhkan, memberkati. Jadi kita bisa lihat nggak? Dia tahu Yesus bukan untuk dia. Oh, dia tahu Yesus sama Bu Melda itu baik banget, memberkati, menyembuhkan. Tapi itu buat Bu Melda, bukan buat saya. Nah bedanya Injil, ketika kita sampaikan apa yang Yesus lakukan untuk hidupnya, jadi dia tahu, oh ya Yesus mati buat saya juga. Ada yang pernah jadi bukan untuk orang Kristen. Loh enggak Bu, di Alkitab dicatat matinya untuk seluruh dunia, kelahiran untuk seluruh dunia. Capnya
untuk seluruh dunia. Tidak untuk etnis suku tertentu, tidak. Jadi termasuk ibu di dalamnya. Termasuk saya, termasuk semua orang. Oh, baru mengerti. Makanya Injil itu penting sekali untuk apa? Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi arti dari penjala, kita menjadi murid dan membawa orang lain kepada Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau tanya, terakhir kali saudara menyampaikan kabar baik, adakah dalam bulan ini, minggu ini? Atau kayaknya Bu Melda, iya sih terlalu banyak Bu pergumulan hidup ini. Jadi kadang hati sih ingat Bu, tapi kenyataannya Bu nggak terjadi, nggak ada reaksinya. Tapi saya tahu Bu, saya ingat Bu, tapi nggak dilakukan. Nah saudara di sini mau setia kepada panggilannya? Pertanyaannya, mau rela nggak? Setuju dulu, mau rela nggak menerima panggilan ini? Karena ada yang merasa kabar baik itu Bu, itu karunia khusus Bu. Bu, itu keahlian khusus Bu. Bu, gak usah kayak gitu-gitulah Bu. Yang penting kita ini berbuat baik. Nanti kan orang bisa lihat kita Bu. Jadi orang tahu saudara baik, tapi dia tak tahu Yesus itu untuk dia siapa. Mengerikan gak? Jadi kadangkala disuarakan juga, gak usah begitu, banyak ada saya tahu, gak usah saya sebut. Kita harus berbuat baik. Jadi gak perlu gitu, nanti orang lihat perbuatan baik itu harus satu paket. Masa iya orang ngasih 1 juta aja seumur hidup kita ingat baiknya dia, kita berterima kasih, kita mengasihi, kita doakan dia. Masa Tuhan kasih nyawa segitu besarnya kita gak tahu terima kasih? Sebenarnya dia pertanyaannya, sudah merasakan gak sih anugerah itu? Itu pertanyaan besar saya. Jadi kalau masih ada rasa berat, ada roh-roh yang menunggangi, karena memang ada satu yang saya rasakan kalau udah saya berdoa untuk kabar baik ini, roh jahat gini, sihir mereka, pokoknya jadi Kristen yang setia, udah cukup, suka berdoa, suka nyembah Tuhan, itu udah bagus, jangan sampai beritakan kabar baik, bahaya, anggota kita berkurang, target kita berkurang. Kalau mereka cari jiwa, emang kita kan juga cari jiwa. Kita juga cari jiwa. Mereka jalurnya kanan, kita kiri. Mereka cari jiwa buat ke sorga, kita cari jiwa buat pengikut di neraka. Perlu banyak saudara. Jadi jangan kira saudara anggota kerajaan ke-8 hari-hari ini juga cari jiwa. Saya beberapa waktu tahun lalu tahun lalu berdoa melayani satu anak itu masih lingkungan keluarga saya, sudah di marking sama gereja setan, di marking saudara, darahnya itu sudah diambil. Makanya saya doa nih, Roh Kudus tuntun, saya pegang dari kepala sampai bawah. Ngapain kok model doanya itu, tangan saya kayak minta disucikan, dikudus dari atas sampai ke bawah. Yang satu teman saya pegang, terus ada mentor saya di SPS, dia pegang terus tangannya. Saya gini kok pegang mulu telunjuknya. Nah setiap apa yang kita dapat, supaya itu tidak rasa-rasa, tidak halusinasi, tidak mix, harus konfirmasi sama orang yang bersangkutan. Jadi karunia jangan salah digunakan. Kalau memang dapat, katakan dapat. Kalau tidak dapat, jangan ngada-ngada saudara. Bahaya, bukan celah sama iblis nanti. Kalau dapat, konfirmasi sama orangnya. Saya tanya, kenapa, ada apa yang terjadi, coba cerita. Ternyata memang anak itu sudah dikerayangi tubuhnya, sudah melakukan sampai yang jauh. Makanya dari kepala sampai pantat saya gosok begini, bolak-balik tangan saya begini, Roh Kudus dalam nama Yesus. Anak itu mengalami pelepasan. Teman saya ternyata ditanya, ibu-ibu tahu nggak? Kami periksa loh jari telunjuknya, mengerikan. Tahu nggak apa? Di jari telunjuk kiri tidak ada tanda. Di jari telunjuk kanan bisa gambar segitiga Illuminati. Saya tanya Illuminati, dia tahu saudara, mengerikan. Dan di daerah Bekasi Cikarang ada markasnya. Sampai hari ini saya belum dapat. Mereka suka sekarang ke mall-mall, ngapain saudara? Dia ini pengakuan dari orang yang sudah beribadah, dia udah masuk ke dalam. Kak, dia tidak cari yang cantik, dia cari yang smart.
Dia cari yang smart. Padahal ini saudara saya ini, maaf bukan menghina, kulitnya lebih gelap dari saya. Dan semuanya ininya nggak mancung, rodok melebar gitu, nggak ada ini. Tapi orangnya smart banget. Tapi dia bisa lepas karena kasih karunia Tuhan. Tapi itu butuh proses karena sudah sampai digerayangi segala macam. Jadi 3 orang itu duduk bersama, pura-pura nanti 1 orang ngajak ngobrol. Yang satu tangannya udah ditarik, udah ditusukin saudara, diambil darahnya. Memang benar. Makanya ini jadi kok bisa bikin Tuhan, ngeri banget. Mungkin nggak tahu ya, kalau orang matanya saya pikir nggak mesti harus mata rohani, kelihatan gitu. Kok ada bedanya? Nah dia sendiri bilang, kakak lihat nggak? Tangan telunjuk saya ini ada bedanya. Jadi nggak main-main saudara. Punya belas kasihan hari-hari ini buat jiwa-jiwa. Saudara, perlengkapan senjata Allah nggak bisa dipakai setengah-setengah. Saya mau berikat pinggangan kebenaran, ketopong keselamatan, berbaju cirah keadilan, beriman, ya punya perisai iman, pedang roh. Giliran kerelaan, kasutnya memberitakan Injil nggak dipakai. Maaf, itu nggak terjadi, berlaku. Karena Tuhan bilang sepenuhnya, gunakanlah seluruhnya senjata Allah. Jadi di sini saudara, menjadi murid itu harus dibentuk Roh Kudus itu jadi penjala. Jadi ciri murid itu harus menjadi penjala manusia. Nah, di sini kalau seseorang tidak mau jadi penjala manusia, kau sedang tinggal dalam Kristen agamawi. Saya menjiplak salah satu mentor yang memang sangat saklek untuk penginjilan. Dia bilang, kau sedang menjadi orang Kristenan. Lah, suara Bapak aja nggak didengar. Lah, ini langsung Tuhan yang bicara. Kisah Rasul 20 ayat 24. Itu langsung Tuhan juga bicara. Rasul Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku menyelesaikan garis akhir terhadap tugas pelayanan yang diberikan kepadaku. Baik, selanjutnya apa tugas pelayanan? Yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Langsung dari mana tugas itu saudara? Dari Tuhan Yesus. Kalau hal yang ini saja saudara nggak taat, bagaimana yang lain? Nah, orang yang memberitakan Injil harus berdoa, harus puasa. Loh, gimana saudara mau bawa sementara mereka didoktrin? Itu kabar buruk. Yesus itu sesuatu yang harus dihindari. Datang kita bawa kabar sukacita. Ini kayak 2 sarung tinju. Di satu didoktrin untuk menjauhkan diri, untuk tidak dengar bahwa Yesus itu sesat. Masa dia Tuhan kok dia telanjang di kayu salib, gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gak ada pakaian. Kok dia kalah katanya dia Tuhan. Saya dengar itu. Disorotin saudara, keberatan hatinya karena Yesus tuh cuman pakai ini doang. Apa teh? Kayak celana begitu ya. Kok nggak maksudnya kayak lemah banget. Kayak nggak bisa menolong diri. Katanya Tuhan nggak bisa menyelamatkan. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Nah saudara, kalau sudah kita tahu begini, punya belas kasihan nggak sih sama jiwa-jiwa yang akan menuju ke neraka? Dan banyak orang dikatakan suka nyembah, suka berdoa, tapi nggak mau jadi penjala. Sebenarnya pelayanan itu buat hawa nafsu, keinginan daging, memuaskan atau bagaimana? Sementara ini perintah saudara. Ibarat kita punya pimpinan, Melda kamu kerjakan ini. Maaf ya Pak, aku mau ngerjakan yang ini. Harusnya kan kita ikutin yang itu sebagai seorang pegawai yang baik ya. Bu Maria ketua PAS. Jadi ketika ada instruksi, ada perintah, ada ini, apalagi bukan ketua yang sesat, artinya mengajarkan yang benar kepada semua yang dia pimpin. Wajib gak diikuti, wajib ditaati. Seperti tadi ada ibu, gak selamanya kita taat kepada suami. Iya juga, kalau suaminya nyuruh ke dukun, ya ngapain taat. Itu mencemplungkan diri. Tapi puji Tuhan ya Bu, sudah dipulihkan Tuhan, sudah sadar. Nah di sini banyak orang berteologi, melayani tapi gak mau jadi penjala. Ini kata salah satu mentor, omong kosong. Jadi saya baca memang dari berbagai profesi kehidupan manusia, sah-sah saja jadi dokter, jadi guru, jadi seniman, jadi olahragawan. Tapi ketika kita bilang saya pengikut Kristus, itu artinya
setara satu paket, saya juga penjala manusia. Orang gila di Gerasa disembuhkan Tuhan. Normal saudara, dari tidak waras begitu dia masuk ke kota, itu orang udah ketakutan. Karena biasanya tampangnya, mungkin saya ngebayangkan sisirnya kali jadi belah tengah gitu ya, atau ke pinggir jadi rapi. Gimana orang gak kaget. Nah waktu dia bilang, Tuhan saya mau ikut engkau, pulanglah ke kampungmu, ke kotamu, beritakan di sana. Nggak dibilang kau ke sinagog, masuk ke gereja, melayani jadi song leader. Bukan berarti artinya saya menginikan pelayanan yang lain. Kita melayani jadi usher, song leader, melayani anak, pemuda, itu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Memang harus memberi diri. Sudah kita membuat all outnya diri kita, nggak akan tetap bisa kita balas Tuhan. Tapi soal yang ini, panggilan saudara, panggilan. Jadi di sini Tuhan hari-hari ini mau lihat kita ini benar-benar meleburkan diri taat sama firman, atau memang kita pilah-pilah. Kalau yang ini gue bisa deh Tuhan, gampangnya ini. Tapi kalau yang ini sulit. Nah banyak orang tidak mau menyampaikan kabar baik. Ada satu tipu daya iblis saudara, apa? Janganlah takut, nanti ini loh, dikira kita nanti kayak bicara-bicara tentang kriminalisasi orang. Janganlah, kita nggak bisa ngomongnya. Takut nanti di debat. Ya kalau bisa jawab, kalau nggak jawab gimana? Udahlah, berdalih. Kita buat baik aja, jadi orang Kristen yang baik. Nah sementara kalau saudara merasa lost, nggak bisa ngomong, kenapa nggak belajar? Kenapa nggak cari tahu sama Roh Kudus bicara ngomongnya? Ataupun kalau nggak tahu menguasai salah satu metode, bilang gini, Roh Kudus saya mau jalan, tolong ya bantu ngomongnya Roh Kudus, tapi saya mau taat. Pernah nggak begitu? Nggak tahu apa-apa saudara. Saya SMP SMA gitu, nggak terlalu tahu. Makanya saya kalau di teman-teman saya udah satu kelas udah bilang, jangan dekat-dekat Melda. Kalau dekat-dekat Melda, baca ayat kursi. Saya nggak tahu ayat, saya pikir kursi penuh-penuh ayat. Ketika saya sekolah teologi, astaga ya Tuhan, berarti saya dianggap setan pada saat itu. Ayat kursi buat menangkal setan. So, ya Tuhan, berarti hari itu saya dianggap setan, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi teman-teman yang saya ini kan sampai hari ini ada yang di daerah Aceh, saya kabarkan kabar baik saudara. Udah gitu suaminya si Hotak lagi. Wah, tapi si Hotak suaminya apa? Nah, jadi di sini kita harus mengerti murid sejati dibentuk Roh Kudus untuk menjadi penjala manusia. Nah, pas ini kan pasukan akhir zaman. Tuh, mau rela nggak berkomitmen menjadi penjala manusia? Mau rela nggak? Ya, api Tuhan menyala dalam nama Yesus, api penginjilan. Pandang nggak usah jauh-jauh dulu saudara, orang yang di sono jauh. Keluarga dulu, bawa ke pas. Adik, kakak, menantu, mertua siapa, saudara sepupuan siapa, bawa sama Tuhan. Kayak tadi Cici yang tadi ya, dengan kesederhanaannya. Dan sini saya mau kasih tahu satu rahasia saudara. Saudara nanti akan berbunga-bunga kalau sukacitamu mengalir dalamku. Apa yang buat surga bersukacita? Saat kita nyanyi, saat kita bawa jiwa sama Tuhan. Sorga, itu sorga yang catat. Bersukacita. Saya cuma mengambil perkataan bersukacita sorga. Jadi itu artinya di dalam keterbatasan kita, pertama hati kita harus tuju dulu. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Nah kedua, apa yang membuat kita ini kita harus jadi penjala. Nah kalau saudara bertanya-tanya dan berdoa, sekarang saya nggak tahu, ada yang berdoa, tunjukkanlah ya Tuhan panggilanmu atasku. Siapa yang lagi berdoa begitu? Apa sih Tuhan panggilanmu? Ini saya pernah lakukan tahun 2001.
Saya mahasiswa STT, saya berdoa pagi hari Senin itu adalah hari libur. Saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah panggilan-Mu. Soalnya dipesankan Bapak Mentor begitu. Doa saya bisa, nyembah Tuhan saya bisa, WL saya bisa, nari tamborin saya dulu penari, khotbah juga saya bisa. WL dari SMP saya sudah WL saudara di gedung olahraga yang kapasitas 500 orang. Santai aja saudara, memang itu falling in love, my first love. Jadi lagi cinta-cinta pertama sama Tuhan. Gak ada takutnya, gak ada malunya, bukan malu-maluin ya, gak ada takutnya. Nah saudara semua bisa, tapi apa ya Tuhan panggil. Saya nangis saudara tahu dari pagi saya sampai mau dibawa ke dokter sama teman saya satu kamar, saya nangis. Hanya Tuhan apa? Tuhan hanya cuman kasih tahu, kupanggil kau jadi hambaku untuk memberitakan kabar baik. Mata saya sampai segini, sampai sipit mata saya. Teman saya bolak-balik gini, gak makan. Mel, apa dipanggil apa ke dokter Mel? Gak bisa ngomong, saya gak bisa ngomong, mulut saya terkunci. Saya nangis senggugukan, mulai dari nungging, dari berlutut, dari sujud. Bahkan apa di sini saya tuh nangis sampai saya tutup sama bantal muka saya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya respon ya sampai hari ini. Nah, kita harus dengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau dikatakan Matius 22:37, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, benar mau setuju dengan panggilan ini? Benar mau memberi diri menjadi penjala manusia? Ini yang harus saudara lakukan. Saudara mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus lakukan itu. Saudara, bila saudara benar-benar meneladani hidup Yesus sampai turun dari sorga untuk mencari kita dan masih berkata, tidak, aku gak bisa Tuhan, aku susah ngomong, mau belajar. Jadi ada caranya bagaimana dia itu orang-orang yang belum bisa memberitakan Injil, ada caranya saudara. Memang minimal menguasai metode. Biasa saya pakai penginjilan metode EE. Suami saya menguasai satu metode pedoman satu. Nah itu bisa dimatchingkan. Nih kita menguasai apa saudara? Memang metode bukan satu-satunya, tapi metode itu menolong kita sistematis. Jadi ngomongnya nggak ngalur kidul. Udah benar ngomongnya di tengah-tengah diajak diskusi. Orang beritakan kabar baik itu kayak setir mobil, kita yang nyetir. Jadi kalau dia diskusi panjang lebar, dia, maaf ya Bu, wah bagus sekali pertanyaannya, terima kasih ya, tapi saya simpen dulu ya, nanti kita bahas ya. Ngapain kita bahas panjang lebar Allah Tritunggal sampai 3 jam? Percaya saja dia tidak mau kepada Yesus. Nah kalau saudara mau diperlengkapi, ada satu grup yang saya buat, itu beban yang Tuhan kasih, itu antar denominasi, memang dilatih untuk gimana cara ngomongnya. Terus cari-cari benang merahnya dari hal-hal umum kepada hal khusus sampai Injil diberitakan. Isinya apa Injil? Amaki. Ceritanya apa di dalam? Cerita tentang Allah, tentang manusia, tentang anugerah, tentang Kristus, tentang iman, baru tantang. Beritakan Injil, orang gak ditantang. Saudara sedang sharing-sharing namanya, kayak Cici itu tadi. Apakah Bapak mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dikunci semakin. Itu artinya tidak ada jalan lain satu-satunya, karena tidak ada kandidat saudara. Kalau tadi ada pilihan 2 yang bisa menyelamatkan, kita bisa bersantai-santai. Dia tinggal milih kok, kalau nggak mau Yesus mau ini. Tapi karena nggak ada jalan lain dan jalan satu-satunya, Kisah Rasul 4:12, di bawah kolong langit tidak ada, di bumi yang lain tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus. Masihkah kita tidak mau? Masihkah kita masih berdalih? Masihkah kita tidak taat sungguh-sungguh? Kita harus bertobat benar saudara. Karena perkara jiwa itu perkara yang krusial. Ini Tuhan yang minta, bukan saya, bukan Bu Maria. Jadi kita harus buktikan kasih cinta kita untuk apa? Membawa kabar baik keselamatan. Kalau enggak, sebenarnya kita sedang bertanya, kita murid Yesus atau bukan sebenarnya? Oh, mungkin saya ini hanya sebatas agama Kristen. Orang bisa melakukan aktivitas rohani setia tekun tanpa pernah membawa jiwa kepada Tuhan, tanpa pernah menjadikan dirinya menjadi penjala manusia. Nanti itu tanggung jawabnya sama Tuhan. Nah, kalau kita menjadi murid, kita harus lakukan ini. Jadi kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Gak bisa ini digantikan jadi aktivitas rohani saja. Tugas penginjilan ini
fokus pelayanan Kristen. Kenapa? Bukan sekedar pelayanan kasih sosial dan tidak berdalih melalui cara hidup, itu baik, itu harus cara hidup, tetapi tidak cukup sampai di situ. Keyakinan yang lain melakukan lebih. Di Bogor, Kelenteng itu memberikan pengobatan gratis. Itu kan kalau rongsen paru-paru kan mahal ibu-ibu, 100 lebih. Saya tahu dari warga, ada yang batuk-batuk sakit, lo pergi aja ke Kelenteng, gratis semua lo. Hah, masa sih Bu? Iya, mami aku sampai rongsen, sampai dikasih obat, sampai sembuh. Gratis. Nah ya loh, kita nggak lakukan sebesar itu. Jadi nggak cukup dengan perbuatan baik itu. Nah, karena keyakinan lebih melakukan itu. Nah, sedangkan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran firman Tuhan. Berarti ada yang dia dengar dari mana? Dari kita. Nah, disinilah kita harus setuju. Keadaan dunia itu seperti ladang menguning. Artinya harus segera dituai. Ini berarti waktu dan kesempatan untuk menuai sangat terbatas. Di samping rumah saya sawah. Saya lihat kalau udah panen tiap hari ke sawah dari pagi. Gak bisa mereka bilang gini, 3 bulan aja lah lagi kita panen, kan kita lagi sibuk. Biar aja dulu di situ padinya. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Dimaling orang, dicuri atau busuk. Saya lihat kalau udah masa panen tiap hari mereka datang, tiap hari mereka dari pagi jam 6 sampai ketemu jam 6 sore. Artinya penuaian jiwa-jiwa ini terbatas. Mumpung lagi bisa nih sekarang. Mumpung lagi ada waktu. Mumpung nafas saya masih ada. Mumpung kaki saya masih bisa bergerak. Jadi di sini kita tidak bisa diundur atau ditunda. Harus dikerjakan dengan segera. Karena kebutuhan Injil itu mendesak. Mati itu anytime. Bu Melda, kemarin pagi-pagi masih nonton loh Bu. Sore-sorenya dah inna ilahi wa inna ilahi rajiun Bu. Sudah nggak ada, nggak nunggu sakit-sakitan, nunggu tua, nunggu komplikasi. Tidak saudara. Apalagi sekarang setelah pandemi itu orang tiba-tiba mati mendadak. Mati mendadak. Saudara saya banyak. Tiba-tiba masuk rumah sakit jantung, masuk penyempitan jantung karena jantung ini semua. Jadi saudara, ini kebutuhan tidak bisa ditunda. Jadi pekerjaan banyak dan waktu terbatas. Yesus sendiri mengatakan pekerja itu sedikit. Sedih nggak? Sedih nggak? Sampai untuk pekerja Injil dia bersuara sama kita. Banyak tuayan, pekerja sedikit. Mau berdamai? Mau jadi pekerja? Mau jadi pekerja bagi Tuhan? Bisa nggak Yesus tanpa kita bekerja? Kenapa nggak bisa? Bertobat seluruh dia, tinggal sekali tiup. Tapi Yesus nggak lakukan. Dia pengen bermitra dengan kita. Dia pengen memakai kita. Dia pengen kita sebagai alatnya untuk bersama-sama bekerja bagi dia. Nah inilah dan terakhir bahwa kenapa kita harus menjadi penjala. Selain tadi kita murid itu kita memang penjala. Kita harus membawa orang kepada Kristus. Kedua, bukti kita mengasihi Tuhan dari Mazmur. Dari Matius dikatakan mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Karena orang mau beritakan Injil, ininya harus dipakai. Dia tanya sana sini, saya pernah diinikan polisi. Apa yang ibu bilang? Ibu kristenisasi saya. Maaf Pak, yang saya lakukan itu tadi saya menyampaikan kabar baik. Dan selalu kalau orang yang bertolak keyakinan kita katakan, boleh saya menyampaikan kabar baik? Nah kita tanya dulu supaya tiba-tiba pada saat nanti di tengah kita tantang dia mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia tidak terkonek, iblis kan penipu dengan keagamawian. Saya bilang, saya tidak cerita agama loh Pak, tapi saya cerita tentang kabar baik. Selalu kunci di situ. Pintar kamu ngomong. Sekarang lanjutkan ceritamu. Dan polisinya ngapa? Ngaku dosa, bertobat, terima Yesus. Saya di rumah sudah dikotbahi sama kakak saya, semua saudara saya. Tabah di bis, ketemu kamu lagi, kamu kotbahi saya. Saya datang karena saya sudah meninggalkan Tuhan gara-gara istri. Bertobat saudara. Nah jadi itu artinya saudara ketika saudara mau beritakan Injil, itu artinya saudara menyelamatkan nyawa orang. Amin. Bu, kalau ditolak, Yesus ditolak, murid-murid ditolak, itu urusan nomor 2. Pertumbuhan datang dari Tuhan. Tapi kita sudah taat untuk mengabarkan kabar baik. Kita sudah taat menjadi penjala. Terima kasih dia percaya Yesus. Ditolak gak usah sedih. Yesus juga ditolak saudara. Gak setiap Yesus beritakan kabar baik
Murid-murid rasul-rasul juga ditolak. Itu biasa, tidak apa-apa. Tapi ketaatan harus dilakukan. Jadi semua akar permasalahan manusia itu adalah keterpisahan dengan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau saudara mau menarik, saya kasih tahu rahasia. Karunia-karunia bekerja semakin aktif. Kuasa supranatural semakin aktif, kayak kata Bu Maria tadi. Di alam roh ada batu-batu gitu. Karunia supranatural yang dikasih Tuhan untuk pembebasan jiwa, untuk keselamatan jiwa, untuk pengampunan. Jadi saudara, kalau saudara mau melakukan tugas ini, dan dosen saya juga bilang, saudara sedang menarik kekuatan surga. Saudara sedang mengaktifkan karunia. Bahkan kuasa supranatural itu terjadi. Itu betul saudara. Betul kami ngalami. Terlalu banyak kalau disebutkan satu persatu, tapi kami ngalami. Benar, kadang mujizatnya dulu dirasakan. Kayak kemarin, belum diceritakan Injil, udah muntah-muntah, bingung. Lu Tuhan, ini apa yang terjadi? Nah, rupanya kata suami saya, dia kayaknya nyerang kita, tapi di dalam ketidaktahuan kita. Makanya memang posisi duduknya gini. Saya nggak ngerti, tapi ngeper saudara, karena roh di dalam diri kita lebih besar. Akhirnya ngaku, saya udah mulai, Cici, udah makan belum tadi? Minum teh dulu. Kenapa? Mah kali mah. Sampai bolak-balik pakai kantong kresek. Baru begitu dia tanya, oh ini roh jahat lagi nih. Ibu pakai kekuatan apa? Ini energi keluar dari tubuh saya ini. Saya nggak kuat menghadapi energi yang masuk ke tubuh saya, jadi saya muntah-muntah. Oh, saya agak diam. Ada energi apa? Oh, di dalam saya ini ada Yesus Kristus. Mau dengar nggak tentang Yesus? Saya mau cerita. Boleh saya cerita tentang Yesus? Injil disampaikan saudara. Ternyata dia seorang yang dulu pernah ke gereja, kepahitan dengan orang Kristen. Ya, dari pihak keluarga dia berbalik. Nah, waktu saya tanya, mau didoakan? Mau percaya Yesus? Nanti saya tanya Dewi Kwan Im dulu. Aduh saudara, sedih saya bilang. Saya tetap, nah kayak gitu. Apakah kita merasa kapok? Tidak, terus didoakan sampai Yesus nanti dimuliakan. Nah inilah yang harus kita lakukan. Ketika saudara memberitakan Injil, saudara akan melihat kuasa natural bekerja. Bagaimana caranya, bagaimana isinya. Boleh kalau mau nanti boleh ada di grup situ, mereka lagi latihan ngomongnya. Ya kami lagi latihan. Benar-benar mengambil serius tugas ini di hadapan Tuhan dengan menghormati dia. Ini satu panggilan dari Tuhan, bukan main-main, bukan dari orang. Mau taat, lakukan. Nanti Roh Kudus akan bantu. Oke, baik. Mari kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Roh Kudus, ampuni kami. Di dalam nama Yesus, maafkan kami, ampuni. Kalau mungkin kami banyak ditipu roh jahat, hati kami mau, hati kami ingin, tapi kami gagal. Kami banyak gagal, kami banyak tidak mampu. Rasanya kami tidak bisa, tapi hati kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, tapi kok ya belum terjadi, belum menjadi satu kegiatan, belum menjadi satu kehausan, lapar haus untuk menjadi penjala. Belum Tuhan masuk kepada menghormati Tuhan dengan segala perintah-Mu yang tertinggi itu, memanggil kami. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami Tuhan Yesus. Bapa, hari ini hamba berdoa, berkati teman-teman kami ini Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Tuhan panggilan menjadi penjala itu ada di hati kami, karena hari-hari ini adalah masa tuaian Tuhan. Itu artinya kami harus turun ke ladang dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada pengampunan dosa di luar Yesus. Ini sangat krusial Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu menyala